Oke, kenalin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Muhammad Hidayat Ananda. Di sini saya bakal ngejelasin hasil dari project saya dengan saya Muhammad Hidayat Ananda dengan NIM 406141110142 bakal tadi mempresentasikan hasil dari project makalah saya. Jadi di sini saya dengan mempresentasikan project makalah berjudul Analisis Perbandingan UCS Astar dan Arvistar pada simulasi pencarian jalur robot sepak bola humanoid di lapangan berhalangan. Jadi di sini background dulu saya adalah saya ikut organisasi robotik humanoid bola. Jadi di sini kita membuat ya robotik humanoid, tapi dia main bola. Tapi di situ ada problem. Jadi di sini pas robotnya jalan, dia harus menghindarin beberapa objek atau segala macam yang menghalangi. Jadi misal ada bola orang lain, ada robot lain, atau ada gawang misalnya itu semua itu harus dihindarin pas mereka jalan. Jadi kayak pas mereka jalan tuh jadi nggak boleh nabrak gitu. Jadi itu pun ada robot tersendiri juga. Jadi di sini kayak misal pas sebelum robot gerak sistem itu harus ngejawab satu pertanyaan itu. Jalur mana sih yang sebaiknya dipilih? Jadi kayak kalau langsung lurus saja kan dia langsung nabrak. Jadi pertanyaan ini pertanyaan pun kayak kelihatan sederhana, tapi dia algoritma bisa menghasilkan perilaku yang berbeda. Ada algoritma yang teliti tapi lambat, ada yang cepat tapi tidak selalu minimum, dan ada juga yang lebih cocok untuk ruang continuous, yang lebih continuous. Penelitian ini membandingkan 5 algoritma, yaitu ada brute force, uniform cost search atau UCS, greedy based search atau GBFS, ASTAR, dan ArcStar. Jadi di sini kita lanjut aja ke formulasi masalah. Jadi masalah ini adalah algoritma mana yang memberi keseimbangan terbaik antara kualitas jalur, waktu komputasi, keberhasilan, dan jumlah proses pada lapangan robot sepak bola berhalang. Di sini ada formulasi masalah. Apa sih masalahnya? Jadi di sini kita definisi dulu. Path planning adalah proses mencari lintasan dari start menuju goal tanpa menarik hambatan. Pada penelitian ini, lapangan dimodelkan dalam 2 dimensi, yaitu dengan ukuran 60 kali 40 unit. Jadi ada grid dengan 60 kali 40 unit. Robot masih dianggap sebagai titik biasa, terus hambatan itu masih statis. Jadi kan kalau diluruskan ada hambatan, bisa robot kan, robot bisa gerak, jadi hambatannya lebih dinamis. Tapi di makalah ini, di penelitian ini, dia biar lebih simpel, ada lebih gampang, jadi hambatan itu masih statis, biar lebih reproducible. Jadi input masalahnya adalah ukuran lapangan. Di sini ada ukuran lapangan, posisi start, posisi goal, dan daftar obstacle. Terus output yang cari adalah lintasan valid, yaitu lintasan yang tidak melewati obstacle dan tetap berada di dalam lapangan. Sebuah hasil yang baik jika alurnya valid dan pendek, tapi evaluasi tidak berhenti di sana. Di sini saya atau kami juga mengukur waktu, tingkat keberhasilan, dan juga kesimpulan proses. Selain itu kami juga memakai metrik D-short ratio. D-short ratio adalah biaya jalur yang dibagi dengan jarak lurus dari start ke goal. Jika nilainya mendekati 1, berarti jalurnya berarti kayak lurus. Jadi semakin besar, berarti algoritmanya kayak memutar lebih jauh gitu. Terus di sini ada beberapa algoritma yang kita pakai, yaitu adalah brute force. Ada tiga kelompok algoritma pakai, ada brute force, terus ada kelompok kedua ada UCS, GBFS, ASTAR, terus yang ketiga ada ArcStar. Terus kita penjelasannya. Kelima metode ini dapat ada 3 kelompok tadi kan. Brute force itu kayak mencoba semua kombinasi waypoint yang tersedia. Terus kelompok UCS, GBFS, ASTAR itu sama-sama mencari dalam, dia pakai grid. Grid artinya lapangan dibagi menjadi sel-sel kecil, lalu algoritma menggerak dari satu sel ke sel tetangga. Terus perbedaan antara UCS, GBFS sama ASTAR itu ada di cara mereka memilih sel berikutnya. Terus yang terakhir ada RRT Star. Dia tidak memakai grid sebagai representasi utama, tapi RRT adalah singkatan dari Rapidly Exploring Random Tree. Dan tanda bintang di Star itu ini kan versi yang melakukan perbaikan jalur melalui proses wearing. Jadi RRT Star membangun pohon dari titik sampel. Terus bedanya apa sih? Bedanya tuh ini lebih gampang. Kayak pertama ada brute force paling mudah dibayangin. Brute force tuh dalam eksperimen ini, brute force memiliki dasar waypoint atau titik perantara. Algoritma mencoba berbagai urutan waypoint, mengecek apakah setiap segmen bebas hambatan, lalu memilih kandidat yang valid yang paling pendek. Kelebihannya, konsepnya sederhana dan bisa cepat jika jumlah waypoint dibatasi. Kekurangannya, kualitas sangat bergantung pada kandidat waypoint. Kalau jalur yang benar membutuhkan titik belok yang tidak didaftar, brute force bisa gagal walaupun sebenarnya peta masih punya lintasan. Terus ada UCS. UCS tadi adalah uniform cost search. UCS memilih simpul dengan biaya perjalanan terkecil dari start sampai simpul tersebut. Jadi prioritasnya hanya GN, yaitu biaya yang sudah ditipu. Itu UCS. Cara ini sistematis dan menghasilkan jalur minimum pada representasi grid selama biaya X tidak negatif. Tetapi karena UCS belum memakai perkiraan arah goal, pencariannya bisa melebar ke arah. Jadi kayak misal golnya ada di arah selatan, jadi bisa melebar ke semuanya. Jadi dia tidak terlalu efektif. Jadi dia pencariannya bisa melebar ke banyak arah. Terus ada GBFS. GBFS adalah greedy based search. GBFS hanya memiliki HN, yaitu estimasi jarak dari simpul sekarang menuju ke goal. Dalam eksperimen ini, estimasi memakai jarak Euclidean. Karena selalu mengejar posisi yang tampak paling dekat ke goal, GBFS biasanya cepat, tapi dia tidak memperhitungkan biaya yang sudah ditempuh. Akibatnya, GBFS bisa bisa mengambil keputusan lokal yang kayak bagus, tetapi menghasilkan jalur akhir yang akhirnya lebih panjang. Terus yang selanjutnya ada ASTAR, yang masih satu dulu ini. ASTAR menggabungkan 2 informasi yang kayak tadi UCS tadi. Ada GN, yaitu biaya yang sudah ditempuh, dan HN yang baru, yaitu perkiraan jarak menuju goal. Jadi kayak heuristik gitu. Jadi prioritas fungsinya FN itu sama dengan GN ditambah HN. Dengan kombinasi ini, ASTAR tetap memperhatikan kualitas jalur seperti UCS, tapi mencari lebih diarahkan ke goal. Itulah ASTAR sering menjadi pilihan seimbang untuk path planning berbasis grid. Terus yang terakhir ada RRT Star, yaitu yang tadi namanya adalah Rapidly Exploring Random Tree Star. Jadi RRT Star. Algoritma ini mengambil sampel titik secara acak, terus menyambungin ke pohon yang udah ada, lalu mencoba memperbaiki hubungan tersebut antar node tadi yang tersebut melalui wiring. Kelebihannya, RRT Star itu lebih natural untuk ruang continuous, jadi kayak robotik segala macam, karena tidak harus membagi lapangan menjadi grid. Kekurangannya, hasilnya harus dipengaruhi oleh seed, jumlah iterasi, radius koneksi, dan seberapa mudah sampel menemukan celah bebas di sekitar obstacle. Jadi kayak dia lebih banyak parameter. Terus bagaimana sih pengujiannya? Terus ini ada metodologinya. Setiap algoritma diuji pada 4 skenario. Jadi kelihatan ada skenario mudah, sedang, sulit, dan padat. Masing-masing memakai 10 seed, sehingga ada 40 kombinasi pengujian. Jadi kan ada mudah, sedang, sulit, padat, itu kan ada 4 kan. Terus di sini dikali dengan seednya. Seednya ada 10, 0 sampai 9 kan. Jadi 0 sampai 10 kan 40. Jadi ada 40 kombinasi pengujian utama untuk setiap metode. Setiap peta lebih dulu diperiksa agar start dan goal memang terhubung. Lalu runtime diukur 3 kali. 4 skenario ini bukan hanya beda nama. Skenario mudah memiliki hambatan yang lebih sederhana. Jadi kalau di sini misal kalau mudah dia lebih gampang, sedang, sulit lebih ya agak sulit dibanding skenario-skenarionya. Dia membuat jalur yang harus melewati yang lebih terbatas kalau sulit. Terus kalau padat, dia menambahkan jumlah obstacle agar algoritma diuji pada lingkungan yang lebih ramai, yang tidak lebih realistis, lebih ramai. Semua lintasan diperiksa dengan aturan tabrakan yang sama. Hasil persis disimpan terlebih dahulu, kemudian dihitung rata-rata dan simpangan bakunya. Perbandingan proses yang paling langsung adalah antara UCS, GBFS, dan ASTAR. Karena ketiganya memakai grid dan definisi proses yang sama. Selain eksperimen utama, di sini juga membuat 2 eksperimen tambahan, yaitu adalah grid resolution scaling, yaitu mengubah ukuran grid untuk melihat bagaimana runtime proses bertambah ketika jumlah sel naik. Kedua, obstacle density sweep, yaitu menaikkan jumlah obstacle dari 4 sampai 24 untuk melihat perubahan reliability-nya dan kualitas jalurnya. Dan di sini kalau kita lihat demonya, di sini kelihatan kan kalau
apa, brute force tuh dia lebih berantakan, apalagi kalau lebih padat dia lebih berantakan. Terus di sini paling, proses paling ringan malah GBFS, Greedy Based Research, dan dia juga, runtime-nya lebih pendek. Jadi di sini kan, kalau kita lihat di skenario sulit di paper mode, titik start berada di sisi kiri di sini dan goal pada sisi kanan. Obstacle digambarkan sebagai lingkaran dan persegi panjang. Pada skenario ini jalur lurus tidak bisa langkai langsung karena ada hambatan di tengah lapangan. Area berwarna menunjukkan bagian yang diproses oleh algoritma grid, garis menunjukkan, lintasan akhir, dan cabang abu-abu menunjukkan pohon arati start. UCS terlihat mengeksplorasi area yang lebih luas ya, tadi dia bisa kanan kiri dan segala macam. Terus brute force apa, terus Astar dia lebih terarah ke gol karena dia ada fungsi heuristik juga. Terus ada GBPS Village, terus kelihatan dia lebih agresif untuk menuju target, jadi dia lebih ringan juga. Terus ada Brute Force yang hanya memakai kandidat waypoint, sedangkan Artistar membangun jalur melalui pohon sampling. Jadi sini ada pohon-pohon ungu itu ada pohon sampling. Dari animasi ini terlihat perbedaannya bisa terlihat secara visual. Lucius tampak lebih hati-hati karena dia mengecek banyak kemungkinan dengan biaya rendah low cost, tapi dia kemana-mana. Terus Greedy Best lebih cepat bergerak ke kanan atau tertarik oleh golnya. Terus Astar berada di middle tengah-tengah, dia tetap mengejar gol tapi masih mempertimbangkan biaya yang udah. Untuk Arati, yang penting dilihat adalah pohon. Pohon itu mencari ruang bebas ketika ada koneksi menuju gol. Arati mencoba memperbaiki jalur dengan memilih sambungan yang baik. Ini adalah metrik-metriknya yang tadi kita bacakan juga. Sukses. Angka pada ini adalah hasil simulasi browser sekarang real time. Untuk kesimpulan penelitiannya ada di bagian hasil ini. Jadi fungsi ini untuk membantu melihat perilaku algoritma juga. Dengan browser runtime ini runtime asli di browser sekarang. Terus di sini ada hasilnya, grid 60/40, belokan, terus segala macam. Terus ini ada hasil eksperimennya. Oke, jadi sini kita lihat kode notebook. Jadi sini ada formulasi eksperimen tadi yang kita lihat Astar tuh dia pakai GN cosine, terus kalau UCS dia pure dia pakai GN apa cost yang udah ditempuh. Di sini kita berbagai nge-import library dari berbagai ini, kita pakai NumPy membuat library matematikanya, terus Pandas untuk membuat Excel-nya dan segala macam. Di sini ada inisialisasi scalars-nya dan segala macam, kita inisialisasi function-nya. Terus ini ada supaya hasil pada makalah tidak hanya dari Visual Web. Saya juga menyediakan notebook analisis. Notebook ini menjadi tempat untuk memeriksa ulang data, membuat ringkasan dan memastikan angka di makalah sesuai dengan hasil eksperimen. Jadi semua eksperimen itu dari sini. Kemudian bisa berdiri berbagai bagian. Terus ini ada skenario-nya. Di sini ada skenario pertama, pemulihan lingkaran, nol dinding, sedang, sulit, dan padat sembilan lingkaran dua dinding. Jadi di sini kita mengambil skenario from sheet tadi yang kita ambil dari Python core-nya. Tadi beberapa peta pengujian tadi kita lihat. Terus di sini kita bakal kelima algoritma dijalankan langsung pada peta yang sama. Waktu pada tabel ini hanya mengeksekusikan pada saat ini. Menggunakan type atas skenario, maka data solusi tadi ada 0 sampai 9. Di sini kita lihat kita apply semuanya. Jadi brute force di sini jadi 66,13, UCS 4,94, prosesnya 1820, dia agak lebih kecil. Terus ada GBFS, dia cost-nya agak lebih gede, paling tinggi malah, lebih agak tinggi, yang paling tinggi yang akhirnya kita coba di 1,87. Terus prosesnya dia lebih paling kecil. Jadi kita cost-nya agak kedua lebih paling tinggi, terus prosesnya dia malah paling kecil. Terus ada Astar yang dia memakai Heuristic dan guna cost, dia adalah 64,94, terus dia proses 800%. Terus ada Artistar yang ada cost 80,24 dan proses 522. Jadi kita di sini kita ngambil seluruh percobaan kita pakai Pandas. Kita bakal melihat di sini ada banyak tadi kan, ada algoritma semuanya sukses, unik brute force yang tadi kita lihat karena dia skenario paling semakin sulit semakin padat. Dia banyak kehilangan peran. Terus di RT start dia juga turun ke 80%, padahal dua skenario tersebut di skenario sedang. Terus UCS, GBFS, dan Astar memiliki sukses yang sama pada peta. Muncul pada pada dan banyak kesimpulan terbuka. Ini ada waktu hitungan baku. Nah, mengapa sih Astar naik pada skenario sulit? Pada skenario sulit, Astar memproses 1031 simpul. Nilainya lebih dekat ke UCS yang proses 1797 simpul dari skenario lain. Mengapa? Jalur harus memutar melalui ruang bebas yang terbatas. Jarak lurus gol tidak dapat menghubungkan menunjukkan dasar editor. Mengapa? Jalur harus memutar melalui ruang bebas yang terbatas. Jarak lurus ke gol tidak dapat menunjukkan dasar editor yang baik, sehingga heuristik Astar menjadi kurang informatif dan karena lebih lebar. Dengan kata lain, Astar tetap lebih efisien daripada UCS. Tapi pada peta yang memiliki bottleneck atau celah yang lebih sempit, heuristik juga dia tidak selalu cukup kuat untuk langsung menunjukkan jalur terbaik jalan. Jadi kayak misal, walaupun udah ada heuristik, itu pun kan kita belum ada obstacle juga. Terus di terdapat metode lain, GBFS menjadi metode bit tercepat karena fokusnya hanya mendekati gol. Pada skenario sulit rata-rata mencapai sekitar 29,1 detik. Namun biaya jalurnya sekitar 75,8, lebih tinggi daripada UCS dan Astar yang sekitar 70,3. Ini menunjukkan trade-off GBFS yang sangat cepat. Trade GBFS sangat cepat, tapi jalurnya bisa lebih panjang karena dia tidak menghitung biaya perjalanan yang sudah ditempuh. Brute force berhasil pada skenario sederhana, tetapi tingkat keberhasilan turun menjadi 20% atau pada sulit, dan 30% pada padat. Pilihan waypoint yang terbatas biasa selalu menyediakan detour yang diperlukan. Jadi brute force berguna sebagai baseline, tapi bukan pilihan yang stabil ketika obstacle makin rendah. Artistar dapat bekerja dengan ruang kontinu, tetapi hasil lebih bervariasi karena bergantung pada sampling. Pada ruang sempit, pohonnya bisa kesulitan mendapatkan sampel yang berbentuk lintasan palit. Pada eksperimen utama, Artistar tetap cukup kuat, tetapi runtime dan kualitas jalurnya lebih fluktuatif dibandingkan dengan algoritma grid. Ini wajar karena Artistar menggunakan sampling bukan ekspansi grid yang deterministik. Jadi segala macam. Jadi tidak ada, dari kesimpulannya, tidak ada satu algoritma yang selalu paling baik untuk semua kebutuhan. Untuk model grid pada penelitian ini, Astar adalah pilihan paling seimbang. Ia memiliki biaya yang sama dengan UCS, tetapi dengan eksplorasi lebih kecil. UCS cocok jika kita ingin baseline opsional pada grid dan tidak terlalu memperdulikan jumlah instansi. Namun karena mencari yang lebar, UCS bisa menjadi berat karena ketika peta semakin besar. Namun karena mencari lebar, UCS bisa menjadi berat ketika peta semakin besar. Jika harus lebih cepat daripada jalur minimum, GBFS dapat dipilih, tapi hasilnya harus diterima sebagai solusi cepat, bukan solusi yang selalu minimum. Jika masalah membutuhkan continuous ruang kontinu, Artistar menjadi alternatif yang lebih relevan, meskipun membutuhkan tuning dan evaluasi variasi. Terus ada brute force, tetap berguna sebagai base sederhana, tetapi kurang fleksibel ketika lingkungan semakin kompleks. Perlu diingat bahwa penelitian ini masih menggunakan robot titik yang statis, kabar statis, dan tidak menggunakan orientasi, momentum, radius putar, atau gerakan monetarnya, karena itu dilakukan karena ini lebih simpel. Karena itu, kesimpulan berikut ini untuk melakukan ini bukan hanya mengklaim Astar selalu terbaik pada dunia nyata. Dari sisi kami.